Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Masih mau kan menjadi istriku? Astagfirullah, padahal dari awal aku gak ada kepikiran ke situ loh. Tapi kalau kamu mau, aku sih ayo aja. Madava mengerling jahil membuat Ayu kesal bukan main dan segera menepuk pahanya. Aduh, ternyata kamu suka banget KDRT ya? Mau aku laporin ke polisi? Laporin aja, nggak takut, kesal Ayu. Ayu pun segera berdiri. Ia hendak segera berpakaian. Ia takut mereka tiba saja khilaf. Khilaf yang halal tentunya. Tapi belum sempat menjauh, Madava justru menarik tangan Ayu sehingga ia kembali terduduk di tempatnya. Nggak usah kemana, mana dulu. Aku mau membicarakan persyaratanku tadi. Syarat. Kalau bukan eham, jadi apa? Jangan bertele-tele deh, Mas. Kamu tahu, kan? Aku sedang benar mengkhawatirkan Raffi. Ayu tertunduk lesu mengingat keadaan Raffi yang sedang tidak baik saja. Aku tahu, karena dari itu, aku ingin bicara. Ingat pesan Mama, kan? Mama bilang, kalau ada masalah bicarakan baik-baik. Dan untuk itu aku di sini. Aku ingin tahu segala tentangmu dan Raffi, khususnya Raffi. Apa kau tahu, kalau Raffi benar mengidap leukemia? Satunya cara pengobatannya adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Dan proses transplantasi itu membutuhkan orang tua kandungnya. Karena yang memiliki kecocokan sumsum tulang belakang itu hanya keluarga sedarahnya. Terkhusus orang tua dan saudaranya. Jadi, Ayu, aku mohon dengan amat sangat, ceritakan segala tentangmu. Jangan ada yang dirahasiakan lagi. Jangan ada yang ditutupi. Itu pun kalau kau memang begitu menyayangi Raffi. Terlebih, aku adalah suamimu. Aku berhak tahu segala sesuatu tentangmu. Bisa kau melakukannya? Inilah yang sejak tadi Madava rencanakan. Ia tahu, Ayu merupakan perempuan yang tertutup. Tapi bukankah ia sebagai suami berhak tahu segala sesuatu tentang Ayu maupun Raffi? Ayu terhenyak. Ia tidak menyangka kalau syarat yang Madava ajukan adalah ingin mengetahui segala sesuatu tentangnya. Ia pikir Madava ingin melakukan hubungan suami istri lagi dengannya. Tidak salah kan ia berpikiran seperti itu. Tapi sebelum itu, Mas, apa kau tetap akan menerima Raffi sebagai putramu? Jujur, hal inilah yang membuatku takut memberitahu dirimu dan Mama tentang identitas Raffi. Memang ketakutan terbesar Ayu adalah identitas Raffi. Bagaimanapun, identitas Raffi tidak jelas. Ia khawatir Bu Sanum dan Madava menolak Raffi karena identitasnya itu. Berbeda bila identitasnya jelas anak dirinya. Aku akan mempertimbangkannya setelah kau menceritakan segalanya. Tapi tidak ada tapi, Ayu, ketidakjujuranmu akan membuatku membatalkan membiayai pengobatan Raffi.
mau, ancam Madava. Ayu menggeleng cepat. Ia justru lebih takut Madava membatalkan pembiayaan pengobatan Raffi. Bagaimana kalau penyakitnya justru semakin parah setelah ini? Ayu akhirnya memilih pasrah dan mulai menceritakan semuanya. Jadi, kau tidak tahu sama sekali siapa orang tua Raffi? Ayu mengangguk lesu. Iya, Raffi ditinggalkan begitu saja di depan pintu dengan tubuh yang terbalut selimut, ujar Ayu perih. Air matanya mengalir deras, mengingat masa lalunya yang perih. Membuat Ayu tak mampu menahan gejolak kesedihan yang tersembunyi di hatinya. Tidak seorang pun yang tahu masa lalunya, hanya dirinya. Semua ia pendam sendiri selama ini. Kau bilang sebelumnya kau tinggal di kota sebelah. Kenapa kau bisa berada di kota ini? Bukankah kau tadi juga bilang pemilik toko roti itu begitu baik? Bahkan mengizinkan membawa Raffi bekerja? Cecar Madava penasaran. Bukan ia tidak iba melihat Ayu menangis, tapi ia ingin mengetahui segalanya sesegera mungkin. Ia tak ingin ada satupun yang mengganjal di hatinya. Mata Ayu kembali menerawang. Saat itu, aku pikir setelah aku mengatakan hal yang menyakitkan bagi Rafa, maka semua akan benar berakhir. Tapi ternyata tidak. Karena Rafa yang tidak mau menikahi Tika, ibunya jadi sering datang untuk memaki-makiku. Tak cukup sampai di situ, ibu Rafa pun menemuiku dan mencaci makiku. Ia menghinaku dan menyebarkan berita bohong tentangku di sana. Alhasil, semua orang mencibirku. Tak jarang aku diteror. Dari tumpukan sampah yang berada di pintu kosanku, bangkai tikus, bangkai ayam. Dan masih banyak teror lainnya. Tetangga pun mulai tidak nyaman karena keberadaanku. Aku yang tidak ingin tumbuh kembang Raffi terganggu. Karena segala macam gangguan itu pun memilih pindah ke kota ini, paparnya dengan air mata berlinang. Aku pikir, di sini tidak begitu susah mencari pekerjaan. Tapi ternyata kota ini lebih sulit. Ayu terkekeh. Bila di sana aku masih bisa menjaga toko sambil membawa Raffi. Tapi di sini, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Kata mereka, kerjaanku pasti nggak akan beres kalau sambil bawa anak. Aku pun terpaksa jadi tukang pungut barang bekas. Pasti Mas Ilfil mendengarnya, kan? Ayu melirik Madava yang tampak mendengarkan ceritanya dengan seksama. Madava menyentil dahi Ayu membuat perempuan itu mengerucutkan bibirnya. Nggak usah mikir aneh, kembali ke laptop. Maksudnya, Ayu tidak mengerti. Lanjutkan ceritanya, Ayu Ningtyas, Madava. Oh, ya, terus gimana kamu bisa bekerja di rumah mama? Oh, itu, Ayu menggaruk kepalanya sendiri. Kebetulan saat itu aku sedang mengutin sampah yang kiranya bisa kujual dari tempat sampah di depan rumah mama. Satpam komplek ngira aku mau nyuri, jadi aku hampir aja diamuk masa. Tapi untung aja ada mama. Apalagi saat itu dia lihat, aku tidak sendiri. Di dekat pohon, aku meminta Raffi duduk.
Raffi yang melihat aku mau diamuk masa menangis. Mama sadar, aku di sana sama Raffi. Mama pun meminta mereka berhenti mengamuk dan menanyaiku kenapa ada di situ. Setelah aku cerita, Mama jadi iba. Dari situlah Mama akhirnya memintaku bekerja di rumahnya. Madava yang mendengar cerita Ayu tersenyum pilu. Ia sama sekali tidak menyangka perjalanan hidup Ayu begitu terjal dan berliku. Bahkan keluarga yang seharusnya bisa dijadikan tempat untuk bersandar dan berlindung, justru membuangnya dengan cara yang keji. Sungguh tega sekali. Madava mengusap kepala Ayu lembut membuat perempuan itu terpana. Maaf kalau sikapku sebelumnya membuatmu sakit hati. Mungkin pernikahan ini dilandasi rasa keterpaksaan. Tapi, aku akan berusaha menerima semuanya. Kau masih mau, kan menjadi istriku? Kamu gak masalah dengan masa laluku? Enggak, justru aku kagum padamu. Kamu hebat bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan kamu mau menerima dan membesarkan Raffi yang notabene bukan darah dagingmu. Ya sudah, ayo kita bersiap ke rumah sakit lagi. Atau kamu mau melakukan yang ada di pikiranmu tadi lebih dulu? Goda Madava. Enggak. Keluar sana. Aku mau ganti baju. Ngapain mesti keluar? Oh, maksudnya keluarkan di dalam, begitu? Madava, dasar omes. Keluar, Ayu mendorong tubuh Madava agar keluar dari kamarnya. Kenapa mesti keluar sih? Kan aku sudah melihat semuanya. Nggak mau, dasar mesum. Tawa Madava meledak setelah Ayu menutup kencang pintu kamarnya. Mulut Ayu komat, kamit kesal. Tapi tidak ia pungkiri, ada kelegaan tersendiri setelah menceritakan masa lalunya pada suaminya itu. Diam, Ayu pun tersenyum. Assalamualaikum, ucap Ayu dan Madava bersamaan. Raffi yang sedang menonton di tablet milik Bu Sanung pun mendongakkan kepalanya. Mama, waalaikumsalam, jawab Raffi memaksakan tersenyum lebar. Sebenarnya bukan terpaksa, tapi lebih ke lemas. Tubuh Raffi begitu lemas. Bahkan sekedar untuk tersenyum lebar saja terasa sulit. Waalaikumsalam, jawab Bu Sanum yang duduk di samping Raffi. Mama, lihat, HP Oma gede banget. Oma kasih nonton pakai HP Oma. Keren banget ya, Ma. Pasti HP Oma mahal banget. Ucap Raffi antusias sebab baru kali ini ia melihat HP yang begitu besar. Bahkan ia bisa menonton di tablet tersebut. Ayu memang memiliki ponsel, namun ponselnya itu ponsel jadul, yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Ponsel ini pun ia beli belum lama ini. Bentuknya sangat kecil dibandingkan HP zaman sekarang. Bahkan huruf yang ada di keyboardnya sudah kabur. Membuat Ayu harus mengetik dengan pelan dan hati agar tidak salah tulis. Karena ponsel Ayu jenis ponsel jadul, otomatis tidak ada aplikasi YouTube dan sosial medianya. Jangankan sosial media, kamera saja tidak ada. Oleh sebab itu, saat Bu Sanum menawarkan Raffi untuk menonton di tablet miliknya,
Raffi pun berseru antusias. Ia dulu sering melihat anak tetangganya memiliki ponsel yang bisa untuk menonton. Melihat ponsel biasa seperti itu saja, Raffi begitu kagum, apalagi saat melihat tablet Bu Sanum. Raffi jelas saja tak mampu menutupi ekspresi kekagumannya. Iya, sayang, Ayu hanya bisa menjawab seperti itu. Mama bawa apa? Tanya Raffi tertarik melihat kantong yang Ayu bawa. Oh, ini kue brownies cream cheese kesukaan Raffi. Raffi mau. Tawar Ayu seraya mengeluarkan kotak brownies dari dalam kantong yang dibawanya. Saat Ayu membuka kotak brownies itu, mata Raffi berbinar seketika. Senyum bahagia terlihat jelas di bibirnya. Wah, ini kayak kue yang pernah Aldi kasih itu, kan, Ma? Raffi benar. Wah, asik. Akhirnya Raffi bisa makan kue enak, seru Raffi bahagia. Dulu Raffi pernah meminta ibunya membelikan kue seperti yang pernah temannya berikan itu. Tapi karena keuangan Ayu yang sangat terbatas, membuatnya tidak bisa memberikan apa yang Raffi inginkan. Belum lagi harga kue itu baginya sangat mahal. Alhasil ia tidak bisa membelikannya. Keesokan harinya Raffi sakit. Ayu benar merasa bersalah. Karena tidak bisa memberikan apa yang begitu Raffi inginkan. Ayu sampai membatin, bila memiliki uang nanti, ia pasti akan membelikan kue tersebut. Bilang terima kasih dulu sama papa karena papa lah yang sudah beliin kue ini. Mata Madava menatap Ayu kagum. Di saat seperti ini pun Ayu tetap mengajarkan putranya untuk berterima kasih. Padahal ia tidak mengharapkannya sama sekali. Terima kasih, papa. Papa baik deh. Puji Raffi yang entah mengapa membuat dada Madava rasanya menggelembung bangga. Padahal hanya masalah sepele, tapi mampu membuatnya bahagia. Sama, ayo, boy, dimakan. Atau mau papa suapin? Tawar Madava. Boy, siapa, boy? Tanya Raffi polos membuat Madava refleks mengusap kepalanya gemas. Ayu yang melihat itu SMP berkaca-kaca. Entah mengapa ia bahagia melihat interaksi keduanya. Mereka sudah seperti ayah dan anak kandung sungguhan. Sepertinya hati Dava sudah mulai luluh dan mau menerima kalian. Mama bahagia sekali. Setidaknya bila Mama pergi nanti, Mama bisa pergi dengan bahagia. Karena ada kamu yang bisa Mama percaya untuk selalu membersamai Dava. Ucap Bu Sanum yang kini sudah berdiri di samping Ayu. Mama kok ngomong begitu sih? Masa Mama tega tinggalin kami sih? Pokoknya Mama nggak boleh kemana-mana. Apa Mama nggak mau gendong cucu dari aku? Protes Ayu. Yang nggak mau siapa? Justru Mama nunggu banget. Tapi yang Mama katakan tadi, kan seandainya. Siapa yang tahu usia seseorang? Cepat atau lambat setiap yang bernyawa itu pasti akan. Tiba Ayu menggenggam tangan Bu Sanum. Kemudian ia menggelengkan kepala. Ayu mohon jangan bahas itu lagi, Ma. Jujur Ayu takut. Ayu takut kembali kehilangan.
Padahal baru aja Ayu mau bahagia, tapi ada aja masalah yang membuat Ayu sedih. Maaf, Bu Sanum merasa bersalah. Mereka pun kembali mengalihkan perhatian mereka pada Madava, yang akhirnya benar menyuapi Raffi. Terlihat jelas pancaran sinar kebahagiaan di netra Raffi. Ya Tuhan, aku mohon berikanlah umur yang panjang pada putraku. Berikanlah ia kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya, karena aku sangat menyayanginya. Selesai Raffi makan, tak lama kemudian dokter pun masuk untuk mengambil sampel darah Raffi untuk dilakukan pengujian. Bila hasil memang menunjukkan diagnosa leukemia, maka dokter akan melanjutkan melakukan biopsi sumsum tulang belakang. Biopsi umumnya dilakukan untuk memastikan jenis pertumbuhan sel apakah jinak atau ganas. Selain itu, biopsi sumsum tulang dapat menunjukkan apakah kanker telah menyebar ke sumsum tulang. Ayu memeluk erat Raffi saat proses pengambilan darah dilakukan. Mata Raffi memejam. Ia membenamkan wajahnya di dada Ayu karena takut. Selesai, ucap dokter itu seraya tersenyum. Tidak sakit, kan? Raffi, kan anak hebat. Pasti Raffi kuat dan gak takut sakit. Raffi tersenyum lebar. Iya, dokter, gak sakit. Cuma seperti digigit semut loh, Ma. Tuh, kan. Jadi lain kali Raffi gak perlu takut lagi sama jarum suntik ya, Nak, ujar dokter itu. Lalu ia menoleh pada ketiga orang dewasa yang ada di ruangan itu. Hasilnya akan keluar sekitar 11-2 hari lagi. Berdoa saja ya, Pak, Bu, semoga hasilnya negatif. Kalau begitu, saya permisi dulu, ujarnya sebelum berlalu. Jarum jam terus berputar. Rasa khawatir Ayu membuatnya tak kunjung bisa memejamkan mata. Rasa takut luar biasa membuatnya tak sabar menantikan hasil tes tersebut. Kenapa kau belum tidur? Tanya Madava yang baru saja kembali dari luar untuk membeli kopi kemasan. Madava duduk di samping Ayu. Aku nggak apa-apa, kilah Ayu yang masih saja sungkan untuk menceritakan isi hatinya. Sampai kapan kamu akan memendam segalanya sendiri? Padahal baru siang tadi kita membahasnya. Udah kambuh lagi memendam segalanya sendiri. Aku tahu kau masih merasa canggung dan ragu padaku. Tapi kalau terus begini, kapan hubungan kita ada kemajuannya? Ayu tercenung membenarkan kata Madava. Ya sudah, kita bahas besok lagi. Sekarang kamu tidur dulu ya. Atau kau mau tidur di pelukanku? Aku jamin, kau akan tidur dengan nyaman nanti. Ayu seketika terkekeh. Benarkah? Tentu saja, mau kubuktikan? Boleh. Madava mengangguk pasti sambil merentangkan tangannya. Dengan perasaan malu sekaligus gugup, Ayu pun memberanikan diri masuk ke pelukan Madava. Lalu Madava mendekap tubuh Ayu dan mengusap punggungnya. Entah mengapa Ayu merasa nyaman. Bahkan rasa kantuk yang sejak tadi tidak kunjung datang, tiba-tiba hadir. Perlahan, matanya meredup dan kemudian terpejam erat. Hanya deru nafas teratur yang terdengar.
Madava tersenyum tipis. Ia pun menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Tak lama kemudian, matanya pun ikut terpejam erat. Hasil tes darah telah keluar dan diagnosis dokter ternyata benar kalau Raffi mengidap kanker darah. Kini kenyataan itu diperkuat dengan hasil biopsi sumsum tulang belakang, yang menyatakan kalau Raffi menderita leukemia akut. Leukemia atau umumnya dikenal sebagai kanker darah, dibagi menjadi dua jenis, leukemia akut dan kronis. Pada leukemia akut sebagian besar terjadi pada anak-anak dan remaja. Dengan karakteristik terjadi akut, perkembangan penyakit cepat, dan angka kematian yang sangat tinggi. Sedangkan pada leukemia kronis berkembang perlahan, tidak memiliki gejala pada tahap awal, dan sulit dideteksi. Namun gejala akan muncul setelah penyakit sudah memasuki stadium menengah dan lanjut. Umumnya muncul badan mudah lelah, demam, anemia. Namun saat disadari, racun atau toksin telah menyebar ke seluruh tubuh. Ayu tak hentinya menangis terseduh-seduh. Ia terus menyalahkan dirinya yang mana terlalu bodoh. Tidak bergerak cepat memeriksakan penyakit Raffi sejak awal. Seandainya ia bergerak cepat, penyakit Raffi pasti tidak akan sampai berkembang sampai seperti ini. Bersambung.